Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita hingga pagi yang cerah, pagi yang mulia dan indah ini. Salawat dan salam lalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk yang setia untuk menjadikan Rasulullah SAW teladan sebagai pemimpin dan juga sebagai tumpuan untuk mendapatkan dan meraih syafaat insya Allah dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang mulia ini kembali kita berada dalam majelis sahabat Quran mulia, sarana untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang berharga yang Allah berikan saat ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan, meraih keberkahan, dan juga mendapatkan hikmah dan pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 80, 81, 82 terkait dengan setiap manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Pada ayat ini masih berhubungan dengan cerita orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, di mana mereka merasa kalaupun dari perbuatan yang mereka lakukan dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan balasan karena perbuatan mereka, maka mereka menganggap itu sebentar saja, karena mereka akan dikeluarkan setelah itu ke dalam dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, disinilah pada ayat yang akan kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah akan ungkapan mereka, dan yang mereka lakukan hanyalah kebohongan, kedustaan. Sesungguhnya mereka yang tidak beriman,
yang banyak melakukan pelanggaran dan maksiat, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Bukan sebentar sebagaimana anggapan atau ungkapan kebohongan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi kalau kita perhatikan ya, pada ayat ini orang-orang Yahudi secara khusus ya, bahwa mereka saat itu menganggap ya, mungkin karena mereka ya merasa sebagai keturunan nabi, keturunan dari ya, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi yang lain ya, merasa bahwa Allah akan menyayangi mereka. Mereka kalaupun dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan di dunia itu tidak lama, sebentar saja. Padahal ya, semua manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak peduli dia keturunan ya, dari orang-orang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu para nabi atau para ulama atau yang lain. Sehingga di sini ayat ini menegaskan bahwa manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Lama atau tidak itu nanti sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pada ayat pertama ini, ada 3 hal ya yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah waqalu lan tamassanan naru. Jadi orang Yahudi sadar. Ini kesadaran yang memang betul-betul mereka pahami bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang telah mereka lakukan, ya, sekian banyak mereka lakukan itu pasti akan membuat mereka masuk neraka. Pasti mereka akan masuk neraka ya, atau akan mendapatkan balasan ya sesuai dengan perbuatan mereka ya, dengan azab atau api neraka atau hal-hal yang menyakitkan lainnya. Itu betul-betul mereka sadar. Lan tamassanan nar artinya ya kesadaran ya. Kalau diartikan dengan mafhum ya, muwafaqahnya kan bahwa mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan saat itu, ya, perbuatan maksiat yang dilakukan saat itu pasti akan menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Itu ya. Nah, jadi dengan perbuatan itu, ya, kelak mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Walaupun memang mereka dengan pongahnya ya, dengan kedustaan, ini sudah menjadi bagian lain sebenarnya ya, yang harus kita ya pahami bahwa ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Merasa bahwa perbuatan dosa yang mereka lakukan itu kecil, perbuatan dosa yang mereka lakukan sepele, ya. Sehingga dengan itu pasti tidak akan masuk ke neraka selamanya. Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kita nggak tahu ya perbuatan dosa yang kita lakukan ini apakah nanti akan menyebabkan ya, misalkan ya, bukan berarti pasti akan masuk, tapi kalau misalkan ada perbuatan dosa yang terjadi dalam diri kita, maka jangan anggap remeh.
Seremeh-remehnya perbuatan dosa adalah meremehkan perbuatan dosa itu sendiri. Sepele-sepelenya perbuatan dosa adalah yang menyepelekan perbuatan dosa itu sendiri. Pernah satu ketika ada dua orang, ya, ini dua orang yang saling bersahabat. Yang akhirnya satu orang dimasukkan ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Ada juga yang dimasukkan ke neraka gara-gara seekor lalat. Masalahnya sepele. Masalahnya adalah seekor lalat. Apa perbuatan yang mereka lakukan sehingga dengan seekor lalat itu yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Nah, yang pertama, ketika keduanya ingin masuk ke dalam suatu perkampungan, akhirnya dicegat oleh penduduk kampung tersebut. Lalu dimintalah kepada keduanya untuk mempersembahkan kepada Tuhan mereka meskipun dengan benda yang sepele. Apapun, pokoknya harus mempersembahkan agar mereka bisa masuk ke dalam perkampungan tersebut. Nah, satu orang mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan apapun kepada berhala, kepada Tuhan mereka, karena ini dilarang oleh Allah. Ini syirik. Walaupun dengan seekor lalat. Memang ada pernyataan juga dari mereka bahwa mereka dibolehkan mempersembahkan Tuhan kepada Tuhan mereka walaupun dengan seekor lalat. Yang penting mempersembahkan. Kalau mau mereka masuk ke dalam kampung tersebut. Nah, satu orang ini nggak mau sama sekali. Karena apapun perbuatan dosa sekecil apapun, meskipun sebesar seekor lalat, pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketidakinginan atau ketaatan ya, orang ini walaupun walaupun jadi walaupun dengan seekor lalat, akhirnya orang ini dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Sehingga meninggallah teman yang pertama ini gara-gara tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti keinginan mereka. Yang kedua, ya, karena mencari aman, akhirnya dia dibolehkan masuk, tapi dengan mempersembahkan kepada Tuhan mereka sesuai dengan keinginan mereka, ya, walaupun dengan seekor lalat. Tapi rupanya ya, tidak lama setelah itu dia kena juga dibunuh, ya. Terbunuh juga di akhirnya. Dan akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi meninggal syahid, meninggal dalam mempertahankan akidah, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua meninggal tapi dalam keadaan kufur atau syirik, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Hanya mempersembahkan seekor lalat. Ya. Nah, di sini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan informasi terkait dengan ya kedustaan ya orang-orang Yahudi, bahwa mereka merasa dengan perbuatan dosa tidak akan menyebabkan masuk ke neraka, kalaupun masuk hanya sebentar. Lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Bahwa mereka katanya kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja, hanya beberapa hari saja. Nah, ini kan ya sesungguhnya ada ya artinya keyakinan mereka balasan yang pasti akan mereka terima, tapi merasa balasan itu tidak akan menjadi sebab selama-lamanya. Padahal ya ungkapan ini sudah menjadi sebab mereka akan hidup selamanya, karena merasa ya mereka meremehkan perbuatan dosa ya, lalu dengan perbuatan yang mereka lakukan itu seakan-akan tidak akan diberikan balasan yang besar atau yang selamanya. Nah, yang kedua adalah bantahan Allah, qul attakhadtum indallahi ahda.
fala yukhlifallahu ahda. Qul attakhatum, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian telah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Artinya gini, bahwa namanya perjanjian itu memang ada dari Allah dengan umat manusia. Tapi apakah betul janji itu seperti ini? Bahwa kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Bahwa kalian setelah itu nanti masuk surga walaupun kalian berbuat jahat, berbuat maksiat dan lain-lain. Tentunya tidak ada perjanjian seperti itu. Itu hanya persangkaan atau juga kebohongan dan kedustaan yang dilakukan hanya untuk menghindar atau juga untuk melegalkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka, itu kan. Nah, ini satu hal juga yang harus kita coba hindari, bahwa kita merasa akan aman, lalu merasa bahwa Allah sudah menjanjikan demikian. Memang betul ada janji Allah dalam Al-Quran, bahwa orang yang berbuat maksiat kelak akan diampuni oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi kan syaratnya adalah mohon ampun, permohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berbuat maksiat, berbuat dosa. Banyak kisah-kisah yang kita tahu bahwa dengan kemaksiat yang mereka lakukan, lalu mohon ampun dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benar mohon ampun, lalu akhirnya Allah berikan ampunan. Tapi bukan berarti dia begitu saja tidak melakukan sesuatu atau usaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan mereka, agar dosa-dosa juga tidak lagi menjadi sebab atau Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka selamanya. Misalkan di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenarnya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga, maka bertaubatlah. Intinya taubat, bukan merasa pasti akan diampuni, pasti akan dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Bukan. Yang penting ini adalah taubat dulu. Kalau merasa pasti akan diginiin, pasti akan diikutkan seperti ungkapan ini, nah ini nggak benar. Artinya jadilah orang yang berusaha untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita mohon ampun pasti akan diampuni. Pasti akan Allah terima permohonan ampun dari seorang hamba yang benar-benar mohon ampun kepadanya. Itu yang pertama Nah, artinya agar kita diterima dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Iringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Ini dalam rangka juga mohon ampun sebenarnya. Dengan mengganti berbuat maksiat dengan kebaikan. Berusaha dengan giat dengan gigih agar Allah mau menghapus perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia dengan kebaikan-kebaikan setelah itu. Sebagaimana hadis Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik, atau ganti perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Misalkan satu kali berbuat maksiat, iringi dengan sedekah, karena sedekah itu tutfi'us sayyi'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, sedekah itu menghapus keburukan dan dosa. Kama tutfi'u anna alma'a annaro. Kama tutfi'ul ma'u annaro, sebagaimana air memadamkan api.
Seperti itulah ya iringan kebaikan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan serta-merta, gitu kan? Allah memang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Allah Maha Kasih, betul. Tapi kalau nggak ada usaha dari manusia untuk mohon ampun, agar mohon disayangi, mohon dirahmati dan diberkahi, bagaimana mungkin Allah turunkan itu, ya kan? Pada mungkin Allah berikan kepadanya ampunan, kasih sayangnya, rahmatnya, keberkahan dan lain-lain yang memang ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam hadis katakan ana inna hudniz zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Jadi ada usaha dulu ya. Ada usaha dulu baru setelah itu Allah turunkan. Nah ini ya hal kedua yang ada dalam ayat bahwa memang manusia itu ya merasa punya atau ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, lalu merasa dengan janji itu Allah akan tepati. Di antaranya janjinya adalah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali sebentar oleh karena perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ya sesungguhnya tadi saya katakan bahwa lama atau sebentarnya, kekal atau tidak kekalnya manusia dalam neraka bukan karena ada janji Allah, tapi karena perbuatan itu sendiri, prasangka dia sendiri. Bagaimana dia menyangka dirinya atau dia menganggap perbuatan itu apakah ya perbuatan yang sepele atau besar ya, sehingga dengan perbuatan yang dia merasa sepele akhirnya menganggap remeh, atau merasa besar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, bahwa memang janji Allah tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi janji Allah akan ditepati bagi mereka yang mau mohon ampun kepadanya lalu mengiringi perbuatan jahat pada dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, ada dalam surat Hud juga demikian, bahwa kebaikan-kebaikan ya akan menghapus kejahatan dan keburukan. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Banyak tentunya. Ya, misalkan dengan sholat, ya, dengan zakat atau puasa, ya, atau dengan sedekah, ya, dengan berkata-kata yang baik, ya, dan lain-lain ya. Selama itu kebaikan, secara tidak langsung, secara otomatis akan menghapus dosa-dosa. Selama dosa yang kecil, ya, selama dosa yang memang tidak mensyirikkan Allah, ya. Artinya kan ada dosa yang memang ya tidak butuh ya, ungkapan ampunan, mohon ampun atau taubat kecuali dengan mengiring kebaikan. Ada juga yang butuh ya permohonan ampunan ya, taubat ya dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilakukan oleh orang Yahudi bukan dosa kecil, bukan dosa yang sepele, tapi dosa besar ya, sebagaimana yang sudah kita kisahkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang terakhir dalam ayat ini Allah katakan antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ya, mengatakan sesuatu di hadapan Allah dari apa yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak paham? Nah, ini bentuk kedustaan tentunya ya, kebohongan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu betul ya apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Mereka cuma duga-dugaan saja. Dugaan itu pun mengarah pada kedustaan ya, kebohongan. Ya, kalau orang beriman tentunya berhati-hati dalam berkata, apalagi tentang Allah yang sama sekali kita orang beriman nggak tahu ya bagaimana hakikat yang ada, kecuali kalau memang sudah diungkapkan dalam Al-Quran atau Nabi SAW menyampaikan ya, tentang kejadian peristiwa yang akan terjadi ya, atau kondisi yang akan dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia di alam akhirat kelak. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali ya pada ayat ini bahwa kadangkala banyak manusia ya,
terutama sekarang ini karena perbedaan ya friksi, perbedaan ya pandangan ya, atau mungkin ya hal-hal yang kecil sebenarnya ya, gampang sekali seseorang melakukan perbuatan dosa dan menganggap perbuatan dosa itu nanti akan ya mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan ya kalaupun mendapatkan balasan azab tidak lama. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Tentunya kita berusaha menghindar dari segala perbuatan lalu menganggap remeh, apalagi sampai membunuh jiwa manusia ya. Nah, ini sebenarnya dosa besar ya, tidak bisa diampuni kecuali dengan dia datang ya dengan sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah ya. Karena menghilangkan nyawa seseorang itu pasti akan mendapatkan balasan yang besar ya. Bahkan dalam surat An-Nisa, orang yang menghilangkan nyawa atau yang meneteskan ya, walaupun cuma satu tetes darah ya, maka dosanya sangat besar, apalagi sampai membunuh ya. Kan dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya pertama adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah laknat untuknya, dan Allah persiapkan neraka jahanam, dan jadilah neraka jahanam tempat yang sangat ya mengerikan, ya, sangat buruk baginya. Kalau ada di dalam kisah ya, sahabat-sahabat yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, 10 sahabat, dan juga ada juga sahabat yang Allah sudah jamin ya surga bagi mereka, Ahlu Badar ya dan lain sebagainya. Nanti ada juga manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka tanpa hisab, langsung saja udah selesai ya, kalian masuk neraka karena perbuatan maksiat, membunuh manusia tanpa salah ya, tanpa dosa, tanpa alasan kan. Bahkan akan juga ya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adalahu jahannam ya, nauzubillah. Nah, jadi mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan usaha, perbuatan, dan pekerjaan selama di dunia. Ayat 81, 82 Allah berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan demikian ya, maksudnya jawaban dari ungkapan mereka pada ayat sebelumnya ya. Bukan demikian sebenarnya. Tapi barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi dosanya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini kan Allah katakan apa? Man kasaba sayyi'atan. Man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang berbuat dosa, satu. Sayyi'ah itu satu. Ya. Wa ahatat bihi. Ahat itu dia tidak mau mohon ampun dari dosanya itu. Jadi dia merasa aman ya, menyepelekan ahatot ya, dia merasa ya, jadi ahatot itu sebenarnya meliputi ya. Dia terkuasai oleh perbuatan dosa itu ya, intinya gampang sajalah, nanti sajalah gitu kan, pasti Allah akan ampuni, padahal dia nggak berusaha untuk mohon ampun. Wa ahatot bihi khati'atuhu ya. Dia diliputi oleh kesalahan-kesalahan itu, wa ulaika ashabun nar. Ya, maka mereka akan mendapatkan ya balasan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ya. Mereka kekal di dalamnya, bukan lantamasan naru ila ayyama ma'dudah, ya. Bukan sebentar saja, bukan beberapa hari saja, tapi khalidun, kekal di dalamnya. Oleh karena apa? Satu perbuatan dikatakan, bukan sayyiat ya. Jadi bukan banyak perbuatan dosa yang dilakukan,
Meskipun orang Yahudi banyak juga melakukan dosa, tapi ini tapi tamsilan Allah Subhanahu wa taala bahwa satu perbuatan dosa pun kalau dia merasa aman dengan dosa itu, tidak mau minta ampun kepada Allah, lalu terus dia ya digelayuti oleh dosa ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal berupa ya api neraka, dan mereka menjadi penghuni dan akhirnya kekal di dalamnya. Man kasaba sayiatan. Nah, kalimat kasaba juga. Kasaba itu artinya dia berbuat dengan sengaja dan penuh kesadaran. Ya, kasaba. Ya, makanya kasaba itu seringkali diartikan dengan mencari nafkah, ya. Ya, kasbur rizki, ya, mencari rezeki, ya, mencari nafkah, ya. Orang mencari nafkah kan mungkin nggak sadar, ya. Orang mencari nafkah pasti sadar, ya. Bahkan ya ada 3 tujuan kan ketika orang mencari nafkah. Pertama, dia ingin mendapatkan ya upah, ya, mendapatkan gaji, kan. Yang kedua, dia ingin memberikan nafkah kepada keluarganya, ya. Yang ketiga, ya tentunya dia ingin mengeksplor segala kemampuan yang dimiliki. Nah, ini semua kan dilakukan dengan sadar, ya. Kasbur rizki itu. Nah, begitulah juga seorang ketika melakukan perbuatan maksiat, sebutkan dengan kasaba sayiatan, artinya dia berbuat dengan sadar perbuatan dosa yang dilakukan dengan penuh ya kesadaran, ya, bukan alfa, ya, bukan tidak sadar atau tidak ada pengetahuan, ya. Dia tahu betul, ya, bahwa itu adalah salah. Man kasaba sayiatan. Nah, ayat ini masih berbicara mengenai bantahan, ya, atas prasangka orang Yahudi, ya, di mana orang Yahudi menganggap perbuatan dosa kecil, ya, yang sudah pasti kalaupun dimasukkan ke dalam neraka tidak selamanya, ya. Jadi memang di sini sebagai bantahan yang jelas, ya, yang terang, yang gamblang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan dosa ketika dosa itu tidak berusaha dihapus dengan 2 cara tadi, ya, mohon ampun kepada Allah dan mengingini kebaikan, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik, maka ya dia akan masuk ke dalam neraka selamanya. Intinya adalah jangan sampai kita biarkan dosa yang pernah ya kita lakukan atau orang beriman lakukan, ya, kecuali dengan mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mengiringi atau mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kita disyariatkan untuk selalu bertaubat, ya. Paling tidak kita istighfar mengikuti Rasulullah SAW, ya. Dan kita sebagai hamba yang biasa tidak ada, ya, yang bisa kita terhindar, ya, dari kejahatan keburukan. Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas innakum khatta'un. Wahai sekalian manusia, kalian sebenarnya banyak melakukan salah. Wa khairul khatta'in, namun sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, selalu bertaubat, berusaha untuk bertaubat. Jadi kalaupun salah, ya bertaubatlah. Mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan ampuni. Allah hapus dosa-dosa yang pernah dan mungkin terjadi dalam diri kita. Nah, kalau di dalam ayat ini sekali lagi disebutkan, ya, orang yang nanti diliputi dosa yang tidak mau mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimasukkan ke neraka dan mereka tinggal selamanya di dalam api neraka itu. Ya. Nah, yang kedua disebutkan, ya, kebalikannya, ya, yaitu walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sementara orang yang beriman, tidak peduli siapa orang beriman, apakah dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasoro atau kalangan umat Islam yang sekarang ini, mereka beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, mereka beramal soleh, ya, ulaika ashabul jannah, mereka akan mendapatkan surga, menjadi penghuni surga, hum fiha khalidun,
dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Nah, ini tentunya juga ya kalau kita perhatikan pada ayat ini sebagai ya, bagian yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang yang pernah berbuat salah lalu berusaha untuk ya beriman atau mengganti dengan keimanan dan beramal soleh, ya kan kalau disandingkan dengan ayat sebelumnya kan perbuatan jahat ya dilakukan, tapi perbuatan jahat yang dilakukan dia tidak mau bertobat ya, tidak mau mengganti dengan amal-amal yang baik ya, ya sudah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang beriman yang bisa jadi sebelumnya berbuat salah atau di dalam keimanan ada kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan kemaksiatan, tapi akhirnya diiringi dengan kebaikan-kebaikan, nah pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang pernah terjadi. Ya, wa amilus solihat, ya mereka berbuat soleh. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah yang menjadi satu bagian ya dalam kaidah namanya targhib dan tarhib. Ada namanya inzar wa tabsyir atau basyir ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah ada namanya targhib ya. Atau kalau dari awalnya dikatakan dengan tarhib dulu. Tarhib itu artinya membuat orang takut ya. Membuat orang ngeri ya, melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka, mendapatkan balasan yang sangat mengerikan ya. Itu namanya tarhib ya, menakut-nakuti, membuat orang ngeri dalam melakukan perbuatan maksiat ya, karena dengan kemaksiatan satu saja pasti akan mendapatkan balasan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, baik kalau sampai meremehkan perbuatan maksiat itu ya. Tapi di sisi lain di ayat keduanya targhib, Allah motivasi. Allah ingin menyampaikan agar manusia senang untuk berbuat. Cuma dua ya cara untuk bisa mendapatkan surga. Cuma dua cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Apa itu? Iman dan amal soleh ya. Ya, beriman kepada Allah yang artinya dalam segala aktivitas niatkan karena Allah, lillahi ta'ala ya, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Lalu setelah itu ya melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, melaksanakan segala kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amilu as-solihat. Dengan dua inilah niscaya ashabul jannah terjadi atau dimiliki, akan digapai dan mereka kekal di dalamnya serta terhindar dari ashabun nar ya, terhindar dari penghuni neraka. Ini namanya targhibun ya, sebagai motivasi ya agar kita terdorong ya, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk senantiasa berada dalam ya, keimanan dan amal soleh. Atau juga yang disebut dengan inzarun wa basyirun, peringatan dan kabar gembira. Pertama peringatan bahwa siapa saja yang berbuat maksiat pasti akan mendapatkan ini dan itu. Sementara kabar gembira siapa yang berbuat demikian dengan keimanan dan amal soleh pasti akan mendapatkan ini dan itu. Ya. Sehingga kita gembira untuk selalu ya melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Sedikit saja kebaikan juga Allah akan limpahkan rahmat dan juga kebaikan yang lain. Ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya. Tidaklah ada kebaikan kecuali Allah balas dengan kebaikan yang lebih ya, atau yang berlipat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang ya dengan kebaikan dan juga ya kesalehan seseorang ya dari apa yang dilakukan ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat ini tentunya ya tadi kita sudah sampaikan ya di ayat pertama 3 hal tadi. Pertama, janganlah menganggap remeh perbuatan maksiat, karena orang yang meremehkan perbuatan maksiat pasti akan menjadi sebab dia
mendapatkan ya balasan yang berat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seperti orang kafir ya. Orang kafir itu menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel ya, yang nemplok di wajahnya atau di tubuhnya. Tinggal digerakkan anggota tubuh yang lain dengan tangan ya, dibusa gitu kan, pasti lalat akan lari dari tubuhnya. Begitulah orang kafir menganggap remeh dosa. Sementara orang beriman ya kita berlindung tentunya dari berbuat maksiat. Tapi kalaupun memang ada tersilap kita melakukan maksiat, melakukan kesalahan, anggaplah seperti gunung yang akan menimpa diri kita. Seakan-akan ada gunung Uhud atau gunung batu atau gunung yang mungkin di kita banyak lagi gunung, itu sudah ada di atas kita, lalu siap diruntuhkan, siap dirubuhkan. Atau mungkin bukan gunung lah, batu yang besar ya, sebuah batu yang besar yang siap dihantamkan kepada kita. Begitulah dosa ya terjadi dan dianggap oleh orang beriman begitu besarnya ya. Sehingga akhirnya ketika kita merasa itu besar, kita langsung tersungkur ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa memang ya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang tidak akan diingkari janji Allah, tapi bukan berarti janji itu nanti ya digampangkan ya. Misalkan tadi gampang lah, pasti Allah Maha Ampun ya, pasti Allah Maha Sayang gitu kan. Ya, bukan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sesuai dengan janjinya bagi mereka yang mau datang kepada Allah meminta ampun, mohon ya diampuni ya, dan juga mengikuti segala kesalahan dengan kebaikan-kebaikan ya. Lalu juga ya bahwa orang yang ya merasa dirinya akan mendapatkan balasan sebentar saja itu adalah kedustaan ya. Mereka tidak melakukan itu kecuali sesuatu yang mereka tidak paham ya. Apapun yang terjadi nanti kita nggak tahu ya. Namun kita yakin setiap sesuatu pasti ada balasannya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya bahwa memang sesuai dengan tema yang saya buat ya, bahwa setiap sesuatu atau setiap manusia pasti akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya, yang mana perbuatan itu yang dilakukan secara sadar ya, perbuatan jahat, lalu dia terus diliputi dengan kejahatan tanpa berusaha untuk mohon ampun dan juga menginginkan kebaikan, pasti akan mendapatkan balasan berupa menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sementara orang beriman ya dan beramal soleh, ini juga ketentuan yang harus dijalani juga ya. Artinya orang beriman itu harus beramal soleh ya, tidak boleh satu yang lain ditinggalkan ya, satu diambil satu ditinggalkan, nggak boleh ya. Ini menjadi satu kaidah ya, iman amal soleh, iman amal soleh iman, nggak boleh satu diambil satu diabaikan ya. Makanya disebut dengan ahsanu amala, orang yang akan mendapat prestasi tertinggi oleh karena dua hal tadi kan, iman dan amal soleh. Sebenarnya iman itu landasan dalam bersikap, dalam berbuat, yaitu karena Allah atau keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara amal soleh sebagai aktualisasi dari keimanan ya. Bahwa orang beriman tapi tidak beramal soleh, maka itu akan ya tidak sempurna imannya ya. Nggak mungkin orang beriman tapi tidak beramal soleh kan, nggak mungkin ya, harus beramal soleh kan. Sementara orang yang beramal soleh tanpa iman akan sia-sia ya. Jadi keduanya harus sinkron ya, harus bersinergi, harus berjalan sesama ya. Makanya ada ya hadis Nabi yang dia disebutkan ahlul ibadah, ahlul ta'at, tapi kata Nabi min ahli anar ya. Ya kan? Rajin ibadahnya tapi dianggap penghuni neraka. Kenapa? Hanya memperlakukan seekor kucing ya dengan tidak baik ya. Jadi dia pernah mengurung kucing sampai mati. Akhirnya oleh Nabi SAW, dia min ahli anar. Dia adalah penghuni neraka. Padahal ketaatan ibadahnya begitu baik, tapi ya interaksi ya bahkan kepada binatang pun harus dilakukan dengan baik ya.
Tapi ketika tidak dilakukan dengan baik, nah akan menjadi sebab dia akan mendapatkan ya, dosa yang besar. Nah, sebaliknya juga ketika dia beramal soleh tidak dilandasi dengan keimanan, sia-sia. Banyak orang yang dermawan ya, dengan begitu tulusnya berbuat kebaikan kepada yang lain atau yang membutuhkan, tapi sayang dia tidak beriman, dia kafir, maka ya menurut Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana, habaan mansuro, maka seperti debu yang mudah terhapus oleh tiupan angin ya. Ya. Nah, ini tentunya yang tadi sudah saya sampaikan ya, terkait dengan targhibun, inzarun wa basyirun ya. Sebagai apa, peringatan untuk memiliki rasa takut ya, rasa ngeri ya, akan perbuatan jahat. Sekali saja perbuatan jahat jika kita anggap remeh, tidak mau ya berusaha untuk mohon ampun, apalagi dengan menginginkan kebaikan, ya, maka akan mendapatkan balasan yang besar berupa masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sementara karena ada targhibun wa basyirun ya, sebagai motivasi dan juga bergembira bagi yang beramal soleh ya, yang melandasi amal soleh dengan keimanan atau iman yang diikuti dengan amal soleh, pasti akan mendapatkan surga, kekal di dalam surga. Nah, inilah yang bisa kita ambil kesimpulan dari tadabbur surat Al-Baqarah ayat 80, 81, 82. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan maksiat. Kita selalu menjaga diri untuk ya, selalu taat, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya iringilah segala kebaikan, segala perbuatan yang kita lakukan dengan istighfar. Khawatir kalau ada perbuatan yang kita lakukan, kita merasa itu benar-benar baik, tapi ada kekurangan atau mungkin belum sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mohon ampun, ya, istighfar ya. Kalau Nabi istighfar sampai 70 bahkan sampai 100 kali, maka kita lebih banyak lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan simple astagfirullah, 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 atau mungkin dengan pertengahan lebih ya panjang, misalkan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau yang lebih lengkap lagi ya seperti dalam ya, hadis Nabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niscaya kalau kita baca salah satu dari tiga ungkapan istighfar ini, kita ambil, kita sebutkan atau kita ungkapkan, kita baca sebanyak-banyaknya, sudah pasti akan Allah ampuni dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Kalaupun tidak ada dosa, paling tidak ya ada kelalaian atau kekurangan yang kita lakukan dari ketaatan yang kita amalkan, ya, ketidaksempurnaan, Allah akan sempurnakan, Allah akan tutupi, dan Allah juga akan berikan kepadanya ampunan. Ya, tidak ada salah ya. Ya tentunya kita adalah manusia yang selalu kurang ya. Selalu ya memang tidak sempurna. Semua kita tidak sempurna ya. Wallahu ambil shawab, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan ya, hal-hal yang bisa nanti dijawab ya, atau ya, tambahan atau sesuatu yang penting, silakan. Bisa melalui chatting atau dengan langsung ya membuka mic. Ada?
Jadi kalau kita perhatikan ya, ayat ini memang masih mengisahkan ya bagaimana orang Yahudi ya. Makanya mereka kadang-kala meremehkan perbuatan yang banyak mereka lakukan ya. Sekarang ini ya, mereka itu kan menganggap ya remeh ketika mereka melakukan pembunuhan ya, kedustaan ya, dan lain-lain ya. Sebenarnya besar perbuatan mereka, dosa besar yang mereka lakukan, tapi menganggap hal itu biasa bagi mereka. Ya, seakan-akan mereka ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah, kalaupun mereka nanti dimasukkan, diberikan balasan tidak besar, tidak lama, ya, hanya sebentar saja. Nah, ini anggapan yang sangat ya keliru ya. Bagi orang beriman tentunya tidaklah ya demikian. Kita sebagai orang beriman selalu menganggap sesuatu yang kita lakukan besar kecilnya ya harus senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengembalikan apa yang kita lakukan itu dengan mohon ampun ya. Mohon ampun kepada Allah, ya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab ya. Meskipun ayat ini berkisah secara khusus tentang Bani Israel, tapi isi dan kandungannya, substansinya terkena juga kepada siapapun. Ya, apalagi Al-Quran sebagai kitab ya, di jami'in nas. Ya. Al-Quran adalah kitab untuk seluruh manusia, sebagai pelajaran, ya, sebagai mau'izah, nasihat untuk seluruh manusia. Jadi ayat ini kita ambil sebagai nasihat untuk kita juga, yang sampai kita menganggap remeh perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan dosa, dan perbuatan itu pasti akan ada balasannya sesuai dengan besar kecilnya perbuatan dosa atau tentunya anggapan ya, anggapan setiap orang yang berbuat. Ya, marilah kita senantiasa ya mohon kepada Allah ya, dari mungkin ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan ya. Baik, di sini ada yang bertanya, Ustadz mohon izin bertanya, adakah tanda-tanda bahwa Allah benar-benar menerima taubat kita agar hati kita menjadi tenang? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, di antara tanda ya, ketika seorang hamba berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia berhenti dari melakukan dosa. Artinya diberikan kekuatan untuk berhenti. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhenti dari perbuatan dosa itu. Kalau misalkan dia belum berhenti juga, berarti belum diterima. Ya, belum diterima dari perbuatan, dari pohon ampunan ya, dirinya. Makanya harus senantiasa dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan terjadi lagi, terus mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah Subhanahu wa taala terima, lalu akhirnya dia bisa dengan sekuat kemampuannya meninggalkan perbuatan dosa itu. Kan di antara ya kalau dalam kitab ya Riyadhus Shalihin ya yang disusun oleh Imam Nawawi terkait dengan taubat yang diterima itu kan 3. Ya, kalau menurut Imam Nawawi ya, pertama dia ya menyesali perbuatan yang telah dilakukan ya. Yang kedua dia tidak mau kembali dari perbuatan itu ya. Yang ketiga dilakukan dengan dengan kesadaran ya, atau dia bertobat sebelum datang kematian ya. Nah, itu yang bisa diterima ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau misalkan dia meninggalkan tidak lagi mengulang, itulah nanti di antara tanda-tanda ya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kan kayak dalam surat ini juga kan Al-Imran ya. Di antaranya juga mungkin sebagai tambahan kalau di dalam Al-Qur'an itu lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak tidak keras kepala dari apa yang sudah dilakukan ya. Kan
dan rangkaian sifat orang bertakwa kan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Jadi antara sifat orang bertakwa ketika ada kemaksiatan yang terjadi dalam dirinya, dia langsung kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lalu setelah itu dia tidak kembali pada perbuatan maksiat, tidak kekeh untuk ya berada dalam kemaksiatan, ya, atau tidak keras kepala untuk menangkan kemaksiatan itu kan. Nah, itu ya tanda ya taubatnya diterima. Jadi lam yusiru ya mungkin sebagai tambahannya keempat lah ya, kalau tadi yang susun oleh Ibnu Nawawi 3, nah keempatnya adalah lam yusiru. Ya, tidak dia kekeh dengan kemaksiatannya, ya artinya dia tidak mau meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah segala kesalahan kita tetap akan tercatat di rapot walau sudah mohon ampun dan di akhirat nanti akan dibacakan semua? Ataukah kalau sudah bertaubat atau diampuni kesalahan tersebut dapat dihapus? Terima kasih Pak Ustadz. Artinya gini, sebenarnya catatan itu tetap ada ya. Jadi nanti ya kalau menurut riwayat itu kan sesuai dengan apa yang kita lakukan pasti akan dibacakan di hadapan makhluk yang lain. Ya. Nah, akan nampak nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampaikan misalkan si fulan pada hari ini berbuat maksiat, berbuat salah, tapi setelah itu dia mohon ampun kepada Allah ya. Akhirnya ini saya hapus. Jadi tetap dibaca ya, tetap ada catatannya ya. Tapi nanti akan kelihatan rahmat Allah gara-gara orang tersebut mohon ampun. Ya. Jadi nggak dihapus memang, tetap ada catatannya. Ya. Tapi dihapusnya nanti setelah di hari hisab. Ya. Ya, setelah di hari hisab dia mohon ampun ya, gitu. Ya, jadi ketika di dunia dimohon ampun, pas di hari hisab dibacakan. Nah, dibacakan dulu kesalahan-kesalahannya agar dia merasakan bahwa memang banyak salah, terus banyak salah, tapi dari kesalahan-kesalahan itu ada diiringi. Ini kok, Anda waktu itu berbuat begini, lalu Anda mohon ampun, akhirnya ya ini dihapus, tidak lagi dihitung, terus begitu. Ataupun yang kedua dari makna ini nanti akan ditimbang, ini kejahatan kamu, ya, kejahatan yang selama hidup di dunia, ya, ditimbang. Nanti diletakkan lagi, kamu berbuat baik, kamu mohon ampun, ditimbang lagi, ya, ditimbang yang kedua. Nah, mana yang lebih banyak nih antara dosa yang dilakukan dengan perbuatan kebaikan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalkan lebih banyak ya kebaikan pemohon ampun, nah akan hilanglah ini. Ya, tidaklah nanti dihitung kemaksiatannya, perbuatan dosanya kan. Ya. Kan gitu ya. Dan ini jadi rasa rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan kesempatan untuk mohon ampun dari kemaksiatan, memang tidak dihapus oleh Allah ya, kemaksiatan itu, dosa itu. Tapi intinya bahwa kalaupun tidak dihapus, kita harus berbangga bahwa kita sudah mohon ampun kepada Allah, yang kelak niscaya dengan permohonan ampun kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita kebaikan-kebaikan dan menghapus setelah itu dari kesalahan yang terjadi pada diri kita. Ya. Jadi intinya rapot merah tetap ada ya, tapi rapot hitamnya tetap juga ada ya. Atau mungkin nilai ya kalau boleh dikatakan yang kebaikan keburukan itu nilainya 0 sampai 5 itu tetap ada tertulis ya. Tapi nilai 6 sampai 10 ini yang baik-baik akan ada tampil ya, dihadapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya di orang yang memiliki catatan amal tersebut ya. Makanya dalam surat Al-Kahfi kan dikatakan oleh orang kafir, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa ini? Sama sekali tidak terlewatkan ya. Tidak ada yang tidak tercatat, semua tercatat, baik yang kecil maupun yang besar. La yughadiru shaghiratan. Yang kecil tercatat, yang besar pun apalagi ya.
Jadi artinya memang tidak ada yang terlewatkan oleh Allah catatan itu. Ya, nanti ketika ada setiap hamba mohon ampun ya, lalu mengiring kebaikan, nanti akan tertutupi oleh itu semua ya. Ya, makanya kita saat berbuat salah dengan mengiring kebaikan, maka itu semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup ya. Jadi tidak dihapus ya, tetap ada ya, hanya ditutup saja oleh kebaikan dan permohonan ampunan. Itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan. Baik, yang lain mungkin ada? Baik, jika tidak ada ya, kita cukupkan sampai di sini. Jadi apa yang kita dapatkan ya, mungkin mudah-mudahan ya menjadi sebab kita selalu kembali kepada Allah ya. Tubu ilallah harus senantiasa kita lakukan, kembali kepada Allah senantiasa kita ya jalankan ya, karena kita semua sebagai hamba yang pasti banyak salah ya, banyak kekeliruan atau juga banyak cacat ya yang ada dalam diri kita. Tentunya semua itu bukan menjadi sebab kita jauh dari Allah ya, tapi harus kita dekatkan diri kepada Allah dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin juga. Allah sangat cinta kepada hamba yang mau kembali kepada Allah dan berusaha untuk mensucikan diri. Kita semua tidaklah sempurna, tapi menuju kesempurnaan adalah niscaya. Kita ini bukanlah hamba yang suci, tapi menuju kesucian adalah satu niscaya. Semua itu pasti bisa kita lakukan ya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mulia akan bisa kita raih ketika kita berusaha untuk melakukannya ya, karena Allah sesuai dengan perintah atau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan ya semua kita bisa mengamalkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang baik kita ambil, yang disebutkan oleh Allah ya tentang keburukan kita hindari, dan semuanya juga tentunya hanya Allah yang memberikan, namun kita tetap meminta kepada Allah hidayah dan petunjuknya. Kita istighfar ya, untuk mengawali doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma dina ila siratika mustaqim, siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, Pak Fikri, Bu Zubaida, Bu Uli, ya, Bu Siti, Bu Sofia, ya, Bu Devia, Bu Tumini, Pak Muslim, Pak Sugeng, Bu Ida, Bu Yanti, Bu Amatullah, ya, Bu Asti, Ahmad, dan Bu Elvion. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan menyebutkan nama.